Baiklah, rekan-rekan, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan teori politik, ya. Yang mana dalam pertemuan ini kita akan membicarakan atau mengkaji mengenai politik di masa Orde Baru, ya. Tentunya dengan pendekatan dalam teori politik. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori politik di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai studi politik di masa Orde Lama yang pendekatannya itu juga tidak terlalu beda jauh ya dengan pendekatan yang digunakan dalam memahami politik di masa Orde Baru. Karena antara Orde Lama dengan Orde Baru sesungguhnya realitasnya hampir mirip, di mana pendekatan rejim dalam mengelola negara itu menggunakan pendekatan negara yang monolitik, ya, atau dalam bahasa lain gaya kepemimpinan yang lebih otoriter, ya, lebih otoriter, absolut dan seterusnya yang mirip-mirip dengan kondisi yang seperti itu. Jadi antara kondisi politik di masa Orde Lama dengan Orde Baru itu ada kemiripan, walaupun kita tidak bisa mengeneralisir seluruhnya ada kesamaan, ya, seluruhnya ada kesamaan. Mungkin juga konteks antara Orde Lama dan Orde Baru itu berbeda, sehingga kita tidak bisa seluruhnya menyamakan kepemimpinan dan juga gaya dalam mengelola negara di masa Orde Lama dan Orde Baru gitu. Nah, itu yang perlu dipahami, ya, yang perlu dipahami bahwa gaya kepemimpinan Soekarno dan gaya kepemimpinan Soeharto walaupun ada kemiripan, tetapi konteks yang dibaca oleh kedua pemimpin itu dalam mengelola negara tentunya berbeda, ya, berbeda. Di mana di masa Orde Baru sudah muncul stabilitas dalam negara, ya, rongrongan di dalam juga tidak terlalu kuat seperti ketika terjadi di masa Orde Lama, ya, dan juga rongrongan dari luar itu tidak sekuat seperti yang terjadi di masa Orde Lama, di mana ketika awal-awal pemerintahan Orde Lama itu keinginan negara-negara maju untuk menjajah Indonesia itu masih tinggi, ya, terutama dari sekutu yang waktu itu dipimpin oleh Inggris dan Amerika Serikat gitu. Nah, tetapi ketika di masa Orde Baru hal-hal yang seperti itu sebenarnya sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Nah, sehingga konteksnya berbeda gitu. Nah, untuk kesempatan ini kita akan melihat politik Indonesia di masa Orde Baru dengan pendekatan pluralisme, ya. Kenapa menggunakan pendekatan pluralisme? Karena memang pendekatan pluralisme lah yang dapat secara kritis membaca politik di Indonesia masa itu. Gitu, ya. Politik Indonesia di masa itu yang cenderungnya totaliter dan otoritarian. Sehingga pendekatan pluralisme lah yang dapat membaca secara kritis, ya, seluk-beluk dari pemerintahan di masa Orde Baru gitu. Dan tentunya
pendekatan pluralisme itu juga digunakan oleh para ilmuwan politik di masa itu ya untuk menganalisis perpolitikan di masa Orde Baru. Tetapi dari analisis-analisis yang muncul di masa Orde Baru itu terdapat varian ya, terdapat varian-varian yang tidak sama antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya. Saya memetakan varian pendekatan dalam perspektif pluralisme di masa Orde Baru itu paling tidak ada 4 varian ya. Ada 4 varian. Mari kita akan lihat satu persatu dari varian yang muncul analisis-analisis mengenai Orde Baru. Tentunya analisis-analisis ini dilakukan oleh para ilmuwan politik. Ya, mungkin juga kalau kita dapat menganalisis ya kita juga dapat dimasukkan dalam konteks ini gitu. Nah, yang pertama adalah pendekatan negara monolitik. Yang ini hampir mirip seperti yang terjadi di masa Orde Lama ya. Di masa Orde Lama. Di mana negara seperti yang terjadi juga di masa Orde Lama, dilihat dalam sosoknya yang otonom, tunggal dan homogen. Ya. Dalam konteks ini negara cenderungnya bersifat absolut, seperti yang dilakukan oleh Soeharto dalam konteks mendominasi seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, ya semua dicengkram oleh kekuatan Orde Baru ya, dari mulai birokrasi, militer, dan keseluruhan kekuatan-kekuatan negara, kekuatan-kekuatan masyarakat, semua dicengkram oleh rezim Pak Harto itu. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan negara monolitik ya. Pendekatan negara monolitik. Hal ini misalnya seperti muncul dalam studinya seorang Indosianis dari Belanda, Harry J. Benda ya, dan Benedict Anderson di 1983 di masa-masa awal di masa-masa pertengahan ya pemerintahan dari Orde Baru. Ini bisa dilihat bukunya ada itu ya, bukunya Harry J. Benda tentang kekuasaan otonom dan Benedict Anderson. Nah, itu yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua itu sudah mulai munculnya pluralisme dalam negara ya seperti yang muncul dalam pendekatan di masa Orde Lama. Jadi kalau yang pertama itu adalah negara pendekatan yang sifatnya negara monolitik, yang kedua itu lebih kepada mulai munculnya pluralisme dalam negara. Ya, walaupun masih dalam dataran yang sangat terbatas. Ini misalnya seperti terlihat dalam karyanya studi ilmuwan politik seperti Carl Jackson di 1978 dan Harold Crouch di 1978. Ya, mengenai studinya tentang kontestasi dalam lingkaran elit birokrasi. Nah, kedua peneliti ini sudah mulai melihat adanya muncul kekuasaan yang sifatnya menyebar, tidak hanya dipegang oleh istana di bawah pimpinan Pak Harto, tetapi juga sudah mulai adanya penyebaran kekuasaan ya, sehingga karyanya ini dikenal dengan istilah adanya kontestasi dalam lingkaran elit birokrasi. Jadi di birokrasi itu muncul elit-elit yang ingin terpakai ya, sepertinya ingin terpakai oleh pihak istana. Sehingga kekuasaan itu sudah tidak hanya terpusat di istana, tetapi sudah mulai menyebar ke elit-elit birokrasi. Perpolitikan
bersandar kepada kompetisi antar klik politik, ya, seperti yang terjadi dalam model patrimonial state, negara yang seperti patrimonial di masa Orde Lama, atau negara patron klien, ya, patron klien. Jadi di masa Orde Lama juga ada yang disebut dengan negara patron model negara patron klien. Nah, ini juga muncul di masa Orde Baru pun muncul yang disebut sebagai patrimonial state, ya, adanya persaingan di antara elit-elit birokrasi untuk mendapatkan atau cari muka, bahasanya ya, cari muka Pak Harto. Ilmuwan lain seperti Emerson di 1983 di masa pemerintahan Pak Harto dengan tulisannya yang dikenal saat itu tentang pluralisme birokrasi, ya. Tentang pluralisme birokrasi, di mana melihat signifikansi perdebatan orientasi kebijakan, orientasi dalam pembuatan kebijakan antar elit. Jadi di antar elit itu muncul kehendak untuk membuat kebijakan-kebijakan seperti apa, muncul persaingan, ya, sudah mulai muncul persaingan. Jadi tidak hanya di istana model kekuasaan itu, tetapi muncul ke yang lain. Nah, selain itu juga ada ilmuwan dari Norwegia, ya, Profesor Ole Thornquist di 1990 yang melihat hubungan patron klien pada dasarnya memiliki basis material dalam kapitalisme rente. Jadi hubungan patron klien itu didasari dari kepentingan material dan juga bisnis, ya. Bisnis baik itu TNC sudah mulai transnational corporation dan multinational corporation atau TNC MNC. Jadi elit-elitnya, terutama pengusaha-pengusaha besar, itu sudah mulai berkecimpung masuk dalam pemerintahan, masuk dalam permainan pembuatan kebijakan di pemerintahan. Bahkan masuk dalam lingkaran istana, ya, saat itu. Itu seperti muncul dalam tulisannya oleh Thornquist di 1990. Profesor Ole ini masih hidup, ya, sampai sekarang masih ada orangnya, merupakan guru besar di Oslo University, Norwegia, dan sering ke Indonesia dalam melakukan riset tulisan mengenai Orde Baru, khususnya di pertengahan Orde Baru dan akhir keruntuhan dari Orde Baru. Nah, kemudian ini ciri pendekatan yang pertama, yang monolitik, dan pendekatan negara yang sudah mulai ada pluralisme. Jadi ciri pentingnya dari dua pendekatan itu adalah memberikan perhatian yang sangat terbatas, ya, bagi kelompok-kelompok baik itu pressure group atau interest group yang merupakan grassroots, ya, dari yang muncul di masyarakat. Jadi negara masih terlalu abai terhadap kelompok-kelompok sosial di luar negara. Jadi memang pendekatan ini lebih memusatkan perhatian pada kepentingan negara, ya. Jadi kepentingan berdasarkan pendekatan negara monolitik. Sehingga dinamika politik yang terjadi dalam negara itu ya tidak terlalu melihat bagaimana suara-suara masyarakat, partisipasi publik atau partisipasi politik masyarakat. Nah, ketika memusatkan perhatian pada negara, maka kedua pendekatan ini menganggap apa yang terjadi dalam masyarakat itu tidak relevan atau dibiarkan aja, abai lah, ya, abai. Masyarakat dianggap sebagai entitas yang bisa diatur sedemikian rupa, dihegemoni, ya, didominasi oleh negara, diatur sedemikian rupa sebagai entitas yang homogen.
ya sebagai entitas yang homogen. Itu ciri khas dari dua pendekatan pertama, ya, dua pendekatan pertama. Nah, kemudian juga selain dari dua pendekatan itu, Orde Baru memang juga selalu melakukan upaya dinamis ya untuk mulai merangkul berbagai kepentingan masyarakat. Kalau kita lihat dari pemerintahan Orde Baru sebenarnya mulai akhir-akhir pemerintahan Orde Baru sampai kemudian jatuh ya di 1997 itu sudah mulai membuka ruang partisipasi politik atau partisipasi publik walaupun memang masih dalam dataran terbatas. Nah, untuk pendekatan ketiga ini mulai memberikan perhatian pada kelompok-kelompok sosial di luar negara. Namun masih dalam peran-peran terbatas ya. Nah, kondisi ini misalnya dibaca ataupun dianalisis oleh ilmuwan seperti Dwight Yeking ya. Nah, dan juga dari dalam negeri ada Profesor Muhtar Mas'ud ya dari Universitas Gadjah Mada, guru besar Universitas Gadjah Mada dengan wacananya atau tulisannya mengenai otoritarian birokratik ya, di mana dalam tulisan mengenai otoritarian birokratik ini sudah mulai muncul masyarakat yang sudah berani untuk mengkritik rejim Soeharto ataupun birokrasi ya, kekuatan mahasiswa yang selama ini diam pun kemudian melakukan demonstrasi ya, demonstrasi bahkan puncaknya besar-besaran di 1974 ketika terjadi peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari ya, terjadi bentrok besar antara kekuatan mahasiswa dan unsur masyarakat lainnya dengan rejim Soeharto, di mana momen saat itu adalah ketika kedatangan tamu penting Perdana Menteri Tanaka dari Jepang dan didemo besar-besaran oleh masyarakat yang sebelumnya masyarakat tidak berani untuk mendemo ya. Nah, ini mulai ciri-ciri mulai munculnya kelompok-kelompok sosial di luar negara mulai menguat ya dalam walaupun masih dalam peran-peran yang sangat terbatas. Nah, di masa ini Anda juga harus tahu dan buku-bukunya ada sampai sekarang. Muncul ilmuwan-ilmuwan politik seperti Richard Robinson misalnya. Richard Robinson misalnya dalam bukunya The Rise of Capital. Kemudian ada R. William Liddell ya, R. William Liddell yang mungkin Anda sering membaca tentang piramida kekuasaan Orde Baru, itu judulnya Pluralism, Limited Pluralism atau pluralisme terbatas ya. Itu yang kemudian ada istilah ABRI, ABG ya, ABRI, birokrasi dan Golkar. Itu berasal dari tulisannya R. William Liddell ya, R. William Liddell. Dan kemudian juga ada ilmuwan yang mengkaji mengenai munculnya sektor bisnis dalam relasi antar elit dalam negara. Seperti misalnya muncul dalam tulisannya Andrew McIntyre ya. Nah, ini yang menarik ya, tulisan Andrew McIntyre mengenai relasi antara negara dengan sektor bisnis. Sehingga negara sudah mulai membuka diri, tidak hanya kemudian kekuasaan itu terpusat di istana, tetapi juga bagaimana muncul sektor-sektor bisnis ya, pengusaha-pengusaha yang kemudian mulai mengatur juga dalam proses kekuasaan, dalam proses apa itu yang disebut dengan perumusan kebijakan dalam negara ya, perumusan kebijakan dalam negara. Nah, selain itu juga ada pendekatan yang terakhir ya, pendekatan yang terakhir dalam mengkaji perpolitikan Orde Baru ya, perpolitikan Indonesia di masa
Orde Baru. Pendekatan yang keempat itu adalah pendekatan yang menekankan pada dinamika membuka seluas-luasnya public sphere, partisipasi publik, dan dinamika dalam ranah kehidupan masyarakat. Di mana menurut pendekatan ini, masyarakat terpilah-pilah atau dianggap sebagai komunitas plural, ya, komunitas plural, baik itu ideologi, etnis, agama, maupun kelas-kelas sosial tertentu. Hal ini misalnya seperti muncul dalam pendekatan studinya Kierkegaard, ya, Kierkegaard tentang tentang politik aliran di Indonesia, yang melahirkan tulisan yang sangat fenomenal, ya, tentang antropologi politik. Kemudian juga Profesor Herbert Feith dan Lance Kestel dari Australia yang menekankan mengenai munculnya politik etnisitas dalam perpolitikan di Indonesia. Tulisan ini mengawali munculnya studi-studi politik identitas di negara-negara dunia, ya, termasuk di negara-negara dunia ketiga dan Indonesia. Sebelumnya kajian mengenai politik etnis atau politik identitas itu kurang mendapatkan tempat dalam studi ilmu politik. Namun setelah munculnya tulisan Herbert Feith dan Lance Kestel ini, politik identitas mulai mendapatkan tempat tidak hanya di Asia Tenggara tetapi di Amerika. Bahkan di Amerika itu sampai saat ini kajian mengenai politik identitas sangat ngetren, ya, sangat ngetren dan diminati gitu. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi sederhana saja lah, ya. Nah, ini rentang teori yang dapat dipetakan dalam membaca studi politik Indonesia, ya, rentang teorinya. Jadi semakin ke kiri, mungkin sebelah kiri dari yang dibaca, ya, dari Anda, itu disebut sebagai state centric, pendekatan yang lebih mengarah kepada state centric, di mana di dalamnya itu terdapat bentuk pendekatan negara otonom dan negara dengan pluralisme terbatas, negara dengan pluralisme negara, ya. Nah, kemudian juga semakin ke kanan itu disebut dengan society centric, di mana di dalamnya itu ada yang disebut dengan pluralisme walaupun masih relatif terbatas, dan ada disebut dengan pluralisme, pendekatan pluralisme dalam masyarakat. Ya, yang ciri khasnya itu adalah mulai munculnya kekuatan-kekuatan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sedangkan kalau dalam konteks negara otonom atau negara yang monolitik, suara-suara masyarakat, partisipasi politik masyarakat, ormas dan sebagainya, NGO itu memang ditutup, ya, dibatasi, tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, dan sifatnya kekuasaan itu tidak menyebar, ya, hanya absolut terdapat di istana saja. Nah, ini rentang teorinya seperti ini. Jadi semakin ke kiri itu semakin state centric, semakin ke sebelah kanan itu pendekatannya semakin society centric. Nah, ini bisa menjadi kerangka teoritik Anda dalam melakukan studi-studi mengenai politik Indonesia khususnya di masa Orde Baru. Ya, jadi ada sedikit perbedaan dengan studi di masa Orde Lama yang teknokratik, tetapi juga ada banyak persamaannya, khususnya misalnya mengenai patrimonial, ya, patrimonial state dan lain sebagainya. Itu. Jadi untuk membahas Orde Baru memang dibutuhkan 2 pertemuan. Makanya saya desain kajian untuk membahas Orde Baru ini. Ini ada 2 kali pertemuan sekarang dan pertemuan minggu depan kita masih membahas mengenai Orde Baru. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita lebih kepada teknis membahas pendekatan-pendekatan yang sudah disebutkan ini dalam dalam kenyataan politik yang terjadi di masa Orde Baru. Jadi kalau pertemuan ini lebih kepada memetakan pendekatan
memetakan pendekatan yang dikaji oleh para ilmuwan politik yang melahirkan teori-teori politik modern ya, teori-teori politik modern dalam mengkaji perpolitikan di Indonesia, khususnya dalam konteks ini adalah di masa Orde Baru gitu. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, ini pengetahuan yang saya share kepada rekan-rekan. Jika ada pertanyaan, sanggahan ataupun apa namanya itu wawasan-wawasan lain ya mengenai teori ini, silakan dapat disampaikan, baik itu pertanyaan ataupun gagasan-gagasan lain ya. Dengan terbuka saya akan menanggapi ataupun menyempurnakan pengetahuan yang saya sampaikan melalui slide ini. Silakan, siapa dulu, mau ada pertanyaan nggak? April ya, silakan April. Jadi kita ini kan direkam ya, ini sengaja saya rekam supaya menjadi apa namanya dokumentasi dan bisa didengarkan lagi nanti ketika sudah selesai. Nanti saya share lah ininya rekaman suaranya, rekaman sekarang, karena kalau dengan rekaman gambarnya itu besar sekali ya, tidak bisa di-share melalui WA, tapi kalau suaranya saja itu bisa di-share melalui WA. Silakan April. Ya, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya April Dawidi. Saya izin bertanya Pak, pada masa itu Menghilang April. Suaranya menghilang April. Sinyal mungkin ya, problem sinyal. Yang lain mungkin selain April, silakan ada sambil menunggu. Aprilnya keluar ya karena mungkin sinyalnya sedang kurang baik. Sambil menunggu April, silakan yang lain dulu. Ada? Atau sudah paham? Angga ya, silakan Angga sambil menunggu April. April sepertinya tadi keluar ya, keluar karena sinyalnya ngedrop kurang baik. Silakan Angga dulu Angga. Baik Pak, terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya ingin bertanya tentang, tapi mungkin di luar dari kajian yang Bapak sampaikan tadi dan oleh pendapat yang Bapak sampaikan para ahli tadi, saya baca di buku LIPI Press Pak tentang tatanan Orde Baru, karya Silakan Angga lanjutkan. Angga dulu aja silakan. Nanti April menunggu ya, menunggu Angga dulu ya.
Ya, bukunya Tatanan Orde Baru, Pak. Saya ingin bertanya, dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya awal mula masuknya investor asing ke Indonesia itu diprakarsai oleh Soeharto, dan ini menjadikan masih banyak pertanyaan dari para ahli juga dan beberapa hal. Apakah benar Soeharto ini ketika naik jabatan itu memang diboncengi oleh Amerika, dan kita ketahui Presiden Reagan sendiri sangat dekat sekali dengan Soeharto. Itu yang pertama. Dan merupakan free for surplus itu pertama kali ditandai juga pada pemerintahan Soeharto atau Orde Baru yang memprakarsai banyaknya investasi-investasi asing yang mengelola tanah Indonesia. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah memang pada zaman atau tahun tersebut itu pemerintahan model Soeharto ini harus dilaksanakan atau tidak? Kenapa? Karena beberapa negara pada tahun tersebut, contohnya saja Singapura dengan Louis King Louis, kemudian Malaysia dengan ketika Malaysia tersebut juga pada tahun tersebut secara pemerintahan sangat seperti Soeharto gitu, Pak, sangat otoriter. Dalam bukunya The Political of Power atau Prophet in Soeharto's Indonesia tersebut, apakah benar Indonesia memang dibawa untuk saat ini itu dapat digonjang-ganjing dan hal-hal tersebut sehingga mempengaruhi investasi-investasi di Indonesia itu dipengaruhi oleh pemerintahan Orde Baru. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Langsung aja April ya, biar nanti jawabannya disekalikan. Ya kan, April? Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi sebelumnya ada kendala jaringan. Begini Pak, saya ingin bertanya, awal mula berdirinya Orde Baru itu kan karena dikeluarkannya Super Semar ya Pak. Tadinya itu untuk mengamankan aksi massa yang menuntut aksi unjuk rasa lah pada pemerintahan Orde Lama. Namun Super Semar itu kan malah digunakan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan seperti itu Pak. Nah, salah satu tuntutan masyarakat itu adalah tindakan pemerintah Orde Lama yang tidak tegas dan cenderung absolut. Akhirnya Soeharto itu menggembor-gemborkan rezim Orde Baru yang sangat Pancasila istilahnya gitu Pak. Tapi mengapa ya Pak, masyarakat itu kan artinya sudah lebih intelek gitu Pak, hingga akhirnya bisa menilai pemerintahan Orde Lama itu buruk gitu. Tapi pada saat pemerintahan Orde Baru pun tidak jauh beda gitu Pak sistem pemerintahannya dari Orde Lama dan cenderung absolut juga, dan mengapa masyarakat itu bisa kecolongan gitu Pak istilahnya untuk itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain? Mungkin bisa sekalian. Silakan Muhammad Rizal. Silakan, Rizal. Iya Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal, izin bertanya Pak. Ketika waktu James Soeharto itu diharuskan berideologi Pancasila. Kemudian kan kita lihat bahwa sendiri bahwa semua masyarakat itu kenapa begitu partai-partai yang istilahnya basicnya agama tidak bisa masuk ke lingkup partai yang ada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kenapa partai yang basisnya agama ya tidak bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan Soeharto? Cukup dulu ya, cukup dulu saya jawab dulu. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya bisa belakangan. Yang pertama dari Angga mengenai tatanan Orde Baru ya. Mungkin diadopsi dari bukunya Tatanan Orde Baru, di mana dalam analisis di buku itu, dan memang juga ada banyak versi mengenai awal mula pemerintahan Orde Baru yang didukung kuat oleh Amerika, ya, dianggap didukung kuat oleh Amerika supaya bisa masuk menembus
Indonesia, ya, menembus Indonesia dan mengatur sedemikian rupa tatanan yang ada di Indonesia supaya politiknya itu menyebar kepada wilayah-wilayah bisnis atau transnasional corporation dan multinasional corporation. Memang ada banyak analisis, termasuk analisis yang menguat ya mengenai dukungan dunia internasional, khususnya Barat atau Amerika, ya terhadap kekuasaan Orde Baru saat itu. Di mana kita tahu kan sebenarnya di masa pemerintahan Soekarno itu Soekarno sangat menutup diri ya untuk bekerjasama dengan dunia Barat, khususnya Amerika Serikat dan kawan-kawan, atau yang sekarang biasa disebut sebagai Uni Eropa, ya, Uni Eropa, Inggris, Prancis gitu. Menutup diri, bahkan cenderungnya Soekarno lebih terbuka dibandingkan terhadap Amerika, ya, terbuka dengan dunia-dunia timur seperti Uni Soviet saat itu, ya, kemudian juga Cina gitu. Jadi lebih terbuka kepada negara-negara itu. Makanya kan ada istilah Jakarta Beijing, ya, poros Jakarta Beijing gitu kan, seperti itu. Nah, itu banyak anggapan para ilmuwan, termasuk tadi yang menulis buku Tatanan Orde Baru, melihat bahwa sesungguhnya Soeharto itu sudah disetting untuk menggantikan kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia, ya, sehingga ketika Soeharto sudah memimpin Indonesia, maka kemudian menjamurlah investasi asing di Indonesia, ya, yang awalnya dengan sistem terbatas, demokrasi yang sifatnya investasi asing itu sangat terbatas, tapi ketika munculnya pemerintahan Pak Harto, kemudian negara menjadi sangat terbuka, ya, dan liberal. Beda seperti apa yang digembar-gemborkan dengan demokrasi Pancasila di masa Orde Baru, tapi sesungguhnya sistem revelita itu, ya, sistem revelita itu sebenarnya lebih kepada membuka, ya, investasi asing, dan itu berhasil di awal-awal pemerintahan Soeharto, ya, khususnya 3 revelita awal. Revelita rencana pembangunan 5 tahun untuk awal itu berhasil, bahkan Indonesia sempat menjadi macannya Asia, salah satu macan Asia, ya, dengan salah satunya itu adalah penanaman hutang, ya, penanaman hutang yang cukup besar juga waktu itu, tetapi berhasil mengangkat ekonomi Indonesia dengan membukanya investasi yang besar-besaran. Jadi tentunya apa yang disampaikan Angga tadi banyak anggapan, makanya kalau kita melihat tragedi sebelum naiknya Soeharto sebagai presiden di masa Orde Baru, itu kan muncul tragedi G30 SPKI dulu yang kemudian memunculkan Pak Harto sebagai pahlawan dan sekaligus menjadi presiden. Itu salah satu versi dari pelaku G30 SPKI itu kan, yang terbaru adalah CIA, agen CIA. CIA itu siapa? CIA itu kan sebenarnya alat dari pemerintah Amerika. Kenapa ada CIA? Karena ada banyak dokumen yang memperlihatkan bahwa Amerika Serikat ikut campur dalam proses penggulingan kekuasaan dari Soekarno terhadap Soeharto, dan Soeharto yang kemudian diberkati atau, ya, diridoi gitu oleh Amerika saat itu. Jadi kalau dalam teori konspirasi memang bisa dibuat, ya, ternyata background di beberapa negara termasuk juga di Indonesia dalam proses penggulingan kekuasaan dan digantikan oleh penguasa selanjutnya itu tidak luput dari settingan ataupun
apa namanya, keterlibatan dari negara-negara besar yang punya kepentingan saat itu di negara-negara dunia ketiga, khususnya yang baru merdeka, yang masih membutuhkan perkembangan atau pembangunan gitu. Termasuk tadi yang dibandingkan oleh Angga seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti misalnya Singapura ya, Singapura yang memiliki tipikal kepemimpinan yang otoriter. Bahkan Singapura lebih otoriter. Ya, Singapura itu kalau negara maju tetapi sampai sekarang masih otoriter kalau Singapura. Kalau Anda melakukan kritik-kritik terhadap negara dianggap subversi. Ya, persis di masa Orde Baru. Bahkan Perdana Menteri yang sangat fenomenal itu Lee Kuan Yew ya, Singapura, itu adalah Perdana Menteri yang anti kritik. Kalau Anda pokoknya mengkritik pemerintahan di Singapura itu udah kena oleh pasal undang-undang subversi. Ya, tidak bisa melakukan kritik di Singapura karena sifatnya otoritarian. Padahal itu demokrasi ya. Di Singapura itu kan negaranya sistemnya kan demokrasi parlementer. Tetapi gaya kepemimpinan yang dikembangkan di Singapura itu mirip seperti apa yang terjadi di masa Orde Baru, bahkan lebih parah. Masih berlanjut sampai saat ini. Tapi uniknya, ekonomi Singapura itu adalah salah satu ekonomi yang tertinggi di dunia. Ya, GDP-nya itu ataupun penghasilan per kapita negara Singapura itu apa namanya termasuk yang tertinggi, 10 besar tertinggi di dunia ya. Jadi negara kecil tapi negara yang kaya gitu. Uniknya itu, anehnya itu. Jadi sistemnya itu adalah lebih cenderung kepada demokrasi liberal tapi gaya kepemimpinannya itu otoriter, totalitarian ya, tetapi juga perkembangan ekonominya itu sangat pesat ya, dengan support yang begitu tinggi dari Amerika ya, dan juga kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa. Itu negara Singapura sekarang menjadi negara terkaya di dunia, dan tingkat dan pendidikannya pun ya, ranking universitas NUS itu ya, NUS itu universitas negeri di Singapura, Singapore University Universitas Negeri Singapura ya. Singapura itu menjadi salah satu 10 besar rankingnya itu di dunia. NUS itu National University of Singapore itu termasuk dalam 10 besar universitas terbaik di dunia. Jadi pendidikannya jauh melesat meninggalkan Indonesia saat ini. Nah, itu uniknya seperti itu. Jadi kalau kemudian ada anggapan bahwa Indonesia itu salah satunya proses penggulingan kekuasaan atau peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru itu adalah salah satu settingan dari negara Barat, ya itu dapat juga dipahami juga, walaupun belum tentu kebenarannya gitu ya. Tapi dari fakta-fakta ataupun data yang muncul itu menunjukkan ke arah sana gitu ya. Dan ada banyak analisis. Jadi analisis yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan tadi juga yang saya sebutkan, yang saya sampaikan, itu juga belum tentu benar sebetulnya. Ya, belum tentu benar. Tapi itu menjadi salah satu referensi kita dalam melihat perpolitikan di masa Orde Baru gitu ya, di masa Orde Baru. Jadi tidak seluruhnya benar apa yang ditulis oleh R. William Liddell misalnya, oleh Kripot-Gert dan lain sebagainya, Lankestal dan lain sebagainya. Tetapi itu juga menjadi referensi kita dalam melihat bagaimana perpolitikan, dalam menggambarkan bagaimana perpolitikan Orde Baru saat itu. Gitu ya, Angga. Kemudian yang dari April tadi mengenai Super Semar yang dianggap diselewengkan oleh Soeharto ya. Jadi memang kalau dalam banyak versi Super Semar itu diberikan oleh Soekarno memang untuk mengamankan kondisi perpolitikan saat itu dan bukan menggantikan kekuasaan gitu ya dianggapnya. Nah, tetapi untuk mengamankan situasi politik saat itu di mana terjadi instabilitas, adanya dugaan-dugaan
makar dan sebagainya, apalagi ada kasus Gestapo atau G30S PKI ya, atau G30 atau Gerakan 30 September yang dianggap didalangi oleh PKI saat itu. Dan Soeharto menafsirkan Super Semar itu secara absolut, termasuk diberikan kebebasan untuk menumpas siapa pelaku atau dalang G30 itu yang dianggap oleh Soeharto dalang G30 SPKS itu adalah PKI. Makanya setelah terjadi gerakan 30 September itu terjadi luar biasa ya, itu terjadi pembersihan yang benar-benar. Bahkan orang-orang yang disinyalir, masyarakat yang disinyalir terlibat dalam apapun yang terkait dengan PKI itu dibunuh, dibumi hanguskan. Bahkan ada banyak laporan seperti tulisannya Benedict Anderson, ada kurang lebih 30.000 orang dibunuh secara tidak jelas. Ya, seperti dari barisan BTI, Barisan Tani Indonesia di daerah Wonosobo dan sebagainya, terjadi penumpasan besar-besaran oleh TNI di bawah pimpinan Soeharto untuk membumi hanguskan mereka-mereka yang disinyalir dianggap terlibat dalam gerakan 30S. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan reaksi dunia internasional juga saat itu karena dianggap terlalu berlebihan. Orang-orang kalau dianalisis itu kan petani mana sih di masa itu yang tidak terlibat organisasi PKI, karena hampir keseluruhan sayap organisasi petani itu semua adalah di bawah PKI gitu ya. Yang dimana kita tahu PKI itu salah satu partai terbanyak jumlah anggota parlemennya di negara Indonesia, salah satu 3 besar ya, partai 3 besar yang ada di Indonesia saat itu gitu. Sehingga ketika terjadi penumpasan besar-besaran itu ada banyak masyarakat yang memang benar dia PKI dan ada juga yang hanya disinyalir dia PKI itu benar-benar ditumpas tanpa ampun gitu ya. Nah gitu. Jadi apa namanya itu ketika misalnya Pak Harto menggembar-gemborkan apa demokrasi Pancasila, tetapi gaya kepemimpinannya itu kemudian apa namanya tidak sesuai dengan Pancasila yang sesungguhnya apa enak gitu ya, sesungguhnya demokratis, tetapi kenyataannya itu tidak demokratis gitu. Sesungguhnya tidak demokratis. Ya apa namanya? Kenapa sangat sulit untuk dihentikan ya kondisi seperti itu? Karena memang seluruh kekuatan negara Indonesia itu dicengkram oleh hegemoni Pak Harto. Siapa yang melawan, jangankan melawan secara kekuasaan, tetapi berbeda pendapat saja atau melakukan kritik saja sudah ditangkap di masa Pak Harto itu. Jadi benar-benar orang-orang yang terkait dengan PKI itu dibumi hanguskan, bahkan hak-hak politiknya pun dicabut, diberangus, dibubarkan PKI, partainya dibubarkan, dan yang lebih kasihan lagi sebenarnya bukan PKI-nya, tetapi anak cucunya yang merupakan keturunan dari PKI. Itu sampai dibatasi ya, tidak bisa masuk dalam pemerintahan, kemudian juga tidak bisa apa daftar tentara ataupun namanya tidak bisa menjadi birokrat, PNS dan lain sebagainya. Makanya ketika dulu ya jadi seorang PNS itu harus bersih dari apa namanya akar-akarnya PKI. Kan tidak bisa orang kemudian anak cucunya makan belum tentu terlibat dia. Makanya kemudian oleh pemerintah Gus Dur saat itu dicabut ya undang-undang tentang itu yang membatasi anak cucu PKI untuk aktif dalam pemerintahan dan sebagainya, karena dianggap sebagai kekuasaan Orde Baru yang absolut saat itu supaya mengamankan kekuasaan gitu. Ya kalau dinilai PKI itu salah ya salah gitu kan, tetapi kemudian juga tidak bisa berlebihan melakukan apa dosa itu diberikan kepada anak cucunya yang tentunya belum tentu berdosa atau bahkan
tidak berdosa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir itu dari siapa tadi yang terakhir ya? Lupa saya. Yang terakhir tadi siapa ya? Lupa. Yang terakhir Rizal, Pak. Oh, Rizal. Rizal tadi gimana ya? Lupa, saya tidak mencatat tadi yang Rizal. Biar menjawabnya ini pas. Coba Rizal bisa di ini bisa. Pada masa pemerintahan mau menjadi partai yang ikut istilahnya dalam pemilu itu kan harusnya berideologi Pancasila ya Pak. Oh ya. Ya. Nah, ketika istilahnya masyarakat Indonesia ini Pak, yang kebanyakan kan sudah memiliki agama nih Pak, yang istilahnya sekarang juga kan banyak tuh Pak yang partai yang berbasis agamis gitu Pak. Nah, kenapa pada waktu itu istilahnya tidak bisa ikut bersaing gitu Pak ketika masa pemerintahan rejim Soeharto? Ya. Jadi memang di masa Soeharto itu ideologi itu diseragamkan menjadi ideologi Pancasila ya. Bahkan juga tidak hanya partai tetapi organisasi-organisasi masyarakat itu pun dibuat dalam bentuk asas tunggal Pancasila. Kan ini mengerikan sebenarnya. Jadi tidak boleh asas Islam seperti itu. Semua harus seragam menggunakan asas dasar Pancasila gitu di masa Soeharto itu. Nah, kalau kita lihat di masa Soeharto itu partai itu difusikan dalam 3 partai. Yang pertama adalah Partai Nasionalis di bawah representasi PDI. Kemudian Partai Agama di basisnya itu P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan, dan satu golongan karya. Nah, ini yang aneh dan unik ya, dan satu golongan karya non partai tetapi dia kan peserta pemilu ya, otomatis dia partai. Itu saking upaya untuk membodohi masyarakatnya sampai seperti itu Orde Baru itu, untuk tidak mau disebut partai biar bersih dari politik gitu. Padahal partai itu ya berpolitik, namanya juga peserta pemilu ya, peserta pemilu itu di mana-mana juga partai. Peserta pemilu itu ya partai. Jadi orang itu dibuat bodoh sedemikian rupa. Para intelektual juga tidak berani untuk mengeluarkan ide segala macam, mengkritik Orde Baru. Masa ada satu golongan karya non partai menjadi peserta pemilu gitu. Nah, itu yang uniknya ya. Nah, kemudian memang di awal-awal pemerintahan Soeharto itu Soeharto kurang respect ya terhadap politik aliran yang berbasis agama termasuk Islam. Baru kita tahu kan di awal-awal di pertengahan 1980-an aja sebenarnya mulai Soeharto mendekati kekuatan politik Islam ya. Kalau ada pertanyaan kenapa partai yang berbasis agama itu tidak berkembang, karena memang dikerdilkan, dibonsai. Masa partai yang berbasis agama itu cuma P3? Kan orang bingung. Ya, orang bingung bagaimana dengan orang yang berbasis agamanya Kristen, Hindu, Buddha, dia apakah harus milih partai Islam, partai yang berbasis Islam yang terrepresentasi lewat P3 gitu. Dan P3 itu kalau kita ketahui P3 dan PDI itu ya hanya partai pelengkap. Partai gurem bahasanya itu ya, partai gurem. Hanya partai pelengkap penderita yang mendampingi the winner, yaitu partai Golkar. Siapapun orangnya sudah tahu dalam beberapa kali pemilu itu selama 30 tahun lebih, pemilu Orde Baru itu pasti akan dimenangkan oleh partai Golkar. Jadi pemilu Orde Baru itu pasti akan dimenangkan oleh Golkar ya. Karena mengapa? Karena basis-basis pemilih itu semua sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk memilih Golkar. Bagaimana keluarga para PNS, bagaimana keluarga para TNI Polri, keluarga-keluarganya kan mereka memiliki hak pilih. Sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk memilih
Golkar, bagaimana keluarga para guru lewat Korpri, lewat PGRI sudah dikondisikan sedemikian rupa. Bagaimana kekuatan masyarakat, nelayan, HNSI ya, kemudian juga petani, semua sudah dikondisikan lewat HKTI untuk memilih Golkar. Jadi pemilu itu sebenarnya hanya formalitas saja, hanya upaya untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto, kekuasaan Orde Baru supaya menang. Ya, termasuk juga tokoh-tokoh P3. Ya dulu kalau Anda tahu itu mereka elit-elit partai P3 itu ketika mau pemilu itu biasanya didatangi oleh ABRI. Ya, oleh ABRI dengan membawa senjata laras panjang, ya hanya sekedar bertamu. Memang baik orang-orangnya, tidak kemudian kasar ya, tapi dengan didatangi seperti itu, upaya-upaya pendekatan supaya para tokoh P3 ataupun PDI tidak melakukan kampanye, itu sudah diintimidasi dan disubordinasi sebenarnya supaya tidak melakukan kampanye yang berlebihan selain Golkar gitu. Sehingga pemenang pemilu itu ya udah pasti the winner-nya adalah Golkar. Makanya kan ada seloroh ya. Kalau survei-survei di Amerika itu kan tepat ya, bisa memprediksi siapa yang akan menang. Tapi kalau di pemilu di Orde Baru itu tanpa disurvei pun ya 5 tahun sebelumnya kita sudah memprediksi siapa partai mana yang akan menang. Tentunya adalah partai Golkar. Ya, partai Golkar. MPR yang notabene merupakan majelis yang memilih presiden, ya pasti akan memilih Orde Baru, akan memilih Presiden Soeharto. Ya, di masa Orde Baru seperti itu. Karena MPR itu berasal dari anggota DPR. Dan anggota DPR itu berasal dari hampir keseluruhan 80% itu dari Partai Golkar dan fraksi TNI Polri, fraksi ABRI gitu. Ya, jadi sudah bisa dipastikan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh DPR, kemudian juga MPR akan memilih siapa, presiden siapa, itu sudah bisa ditebak. Dan bagaimana pertanggungjawaban kepada MPR, pasti MPR akan selalu menerima laporan pertanggungjawaban dari presiden. Ya, enak sekali di masa itu Pak Harto mengkonsentrasi keseluruhan kekuatan, baik itu kekuatan politik lembaga resmi negara maupun kekuatan-kekuatan politik masyarakat. Semua disensor sedemikian rupa ya, termasuk salah satunya itu kenapa partai yang berbasis agama itu tidak bisa berkembang sedemikian rupa. Jangankan partai berbasis agama, partai yang berbasis nasionalis itu pun seperti PDI kecentet ya, bahasa Sundanya itu kecentet. Jadi mati juga tidak, hidup juga tidak berkembang gitu. Antara hidup dan mati dua partai itu. Makanya disebutnya sebagai partai pelengkap penderita. Ya, partai pelengkap penderita. Dan sebenarnya disebutnya multipartai. Kalau multipartai kan memungkinkan untuk membuat partai agama ya, partai yang berbasis Islam selain P3 misalnya. Tapi kan kondisi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak berani untuk membuat partai yang itu kemudian terlihat representasi di 1999, wah orang kemudian kayak dibuka keran, yang asalnya keran itu ditutup ya, ketika 1999 itu muncullah 48 partai politik. Partai Islam aja itu ada berapa partai? Ada puluhan partai, belum partai yang berbasis Kristen, berbasis agama-agama lain itu juga ada berapa ini. Karena keran yang awalnya dipempet kemudian setelah reformasi bergulir itu dibuka sedemikian rupa sehingga bermunculanlah partai-partai itu. Gitu ya, Muhammad ya, apa yang bisa saya jelaskan terkait dengan
partai-partai yang berbasis agama itu susah berkembang karena memang kondisi realnya saat itu dipempat aspirasi-aspirasi untuk memunculkan partai itu atau mengembangkan partai tidak hanya partai berbasis agama tetapi juga partai-partai lain yang berbasis ideologi-ideologi lainnya gitu. Itu dipempat semua. Itu saya kira ya. Kalau masih ada yang bertanya silakan. Kalau tidak mungkin cukup ya pertemuan kita untuk minggu ini. Tapi saya masih berikan kesempatan setengah menit ya kalau masih ada. Cukup ya, saya kira cukup ya untuk pertemuan minggu ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan, masih materinya masih terkait dengan Orde Baru. Mengapa saya khususkan untuk Orde Baru ini 2 kali pertemuan? Karena memang untuk menjelaskan politik di masa Orde Baru itu butuh diskusi yang agak lama karena kita dicengkram oleh Orde Baru itu selama 32 tahun lebih ya. Nah, sehingga memang membutuhkan penjelasan yang lebih detail gitulah, seperti itu. Demikian saja ya hal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya, hikmahnya untuk pertemuan sekarang. Ada ilmu ya, ada ilmu yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan sekalian. Dan jangan lupa isi absensi ya. Isi absensi. Ini saya mau share dulu absensinya. Nah, bisa dilihat di grup teori politik untuk absensinya, silakan diisi ya, jangan lupa. Dan kita masuk kembali minggu depan pukul 07.30. Terima kasih atas segala perhatian Anda sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.